Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengkodean internal dalam database. Apa sih pengkodean internal database itu? Pengkodean internal database merupakan proses desain dan implementasi struktur data dan logika aplikasi untuk mengatur, memanipulasi, dan mengakses data di dalam database. Video kali ini kita akan membahas 8 subbab materi seperti yang tertera pada gambar. Desain struktur database, yaitu yang pertama ada Entity Relational Model atau ERM untuk mengorganisasikan tabel. Contohnya, suatu sistem informasi akuntansi pasti memiliki entity yang seperti pelanggan, transaksi, dan barang. Yang kedua ada normalisasi tabel, yaitu proses menghilangkan redundansi data dengan membagi tabel menjadi beberapa tabel yang lebih kecil. Contoh, sistem manajemen nilai rapor SMA bisa normalisasi tabel nilai siswa untuk menghindari duplikasi data pada mata pelajaran. Bahasa query SQL. Select statement digunakan untuk mengambil data dari tabel. Contoh, select column name from table name. Insert into statement digunakan untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel. Contoh, insert into table name buka kurung kolom 1, kolom 2, tutup kurung values, value 1, value 2. Update statement digunakan untuk mengubah value kolom tertentu di dalam baris spesifik. Contoh, update table name set column name sama dengan new value where condition. Delete statement digunakan untuk menghapus baris dari tabel. Contoh, delete from table name where condition. Indexing dan view. Indexing membuat indeks pada kolom-kolom yang sering digunakan untuk mempercepat query. Jenis-jenis indexing, B-tree index, hash index, full text search index. Contoh, indexing pada kolom nama pada tabel pelanggan untuk mempercepat pencarian nama pelanggan. View, wewenang abstrak yang menampilkan hasil query tanpa menyimpan data fisik. Contoh, grid view, view name, as select. Transaksi asset properties atau MISIT, suatu transaksi harus dilaksanakan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Contoh, transfer uang dari rekening A ke rekening B harus diselesaikan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi. Transaksi harus mempertahankan integritas data. Contoh, jumlah saldo total harus tetap konsisten setelah setiap operasi transfer. Isolation. Transaksi harus beroperasi isolasi satu sama lain. Contoh, operasi transfer tidak boleh dipengaruhi oleh operasi transfer lain yang sedang berlangsung. Dan durability, setelah transaksi disahkan, perubahan-perubahan permanen. Contoh, data transfer harus tersimpan secara permanen setelah konfirmasi berhasil. Konsep basis data NoSQL. NoSQL versus traditional DBMS. Kelebihan NoSQL: scalable, fleksibel skema, dan high performance. Kekurangan NoSQL: kurang fleksibel dalam querying data. Contoh sistem basis data NoSQL: MongoDB, Cassandra, dan Redis. Optimasi performa query. Clustering index. Indeks yang digunakan untuk sorting data secara otomatis. Contoh, clustering index pada tabel transaksi untuk mempercepat query berdasarkan waktu. Materialized view, tabel yang diisi secara otomatis berdasarkan query. Contoh, materialized view pada tabel laporan transaksi untuk mempercepat akses kepada hasil report. Keamanan basis data. Autentikasi user, menggunakan username atau password, atau autentikasi multifaktor. Contoh, aplikasi LMS Trustco Cipta Mandani menggunakan fitur login registrasi yang aman. Privilege pengguna, mengatur hak akses pengguna dengan Role Based Access Control atau RBAC. Contoh, modul admin pada aplikasi LMS memungkinkan pengelolaan materi, data peserta, hak akses, pesanan pelatihan, dan pengaturan aplikasi.
Backup dan Recovery Database. Recovery Point Objective atau RPO, batasan waktu yang diizinkan sebelum data tidak lagi tersedia setelah bencana. Contoh, RPO 30 menit artinya data tidak boleh hilang lebih dari 30 menit setelah bencana. Recovery Time Objective atau RTO, waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan operasional normal dari bencana. Contoh, RTO 60 menit artinya operasional harus kembali dalam waktu maksimal 60 menit setelah bencana. Contoh kasus, sistem manajemen nilai raport pada sebuah SMA. Masalah, pengolahan nilai raport masih manual menggunakan Microsoft Excel, menyebabkan kesalahan penulisan huruf atau angka. Solusi, menggunakan desain struktur database yang efektif, menggunakan Entity Relational Model atau ERM, dan normalisasi tabel untuk mengeliminir redundansi data. Implementasi query SQL yang efisien melalui indexing dan view dapat mempercepat proses pencarian nilai siswa. Kesimpulan, pengkodean internal database melibatkan desain struktur database menggunakan Entity Relational Model ERM dan normalisasi tabel untuk mengoptimalkan penyimpanan data. Ini juga termasuk penerapan query SQL yang efisien dengan menggunakan indexing dan view. Transaksi aset memastikan integritas data selama operasi transaksional. Basis data NoSQL seperti MongoDB digunakan saat skalabilitas diperlukan. Autentifikasi pengguna dilakukan secara aman dengan username atau password atau autentifikasi multifaktor, serta privilege pengguna diatur dengan Role-Based Access Control atau RBAC. Backup reguler dilakukan untuk menjaga integritas data, dan Recovery Point Objective atau RPO serta Recovery Time Objective RTO ditetapkan agar sistem pulih cepat dari kerusakan. Itu adalah materi kita kali ini tentang pengkodean internal. Terima kasih.